Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Elsandra Eka Putra, MSI, serta rekan-rekan peserta Latsar CPNS Angkatan 6 kelompok 4. Kenalkan, saya Ramadona, nomor daftar hadir 35 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Siyunjung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman 7 modul nilai dasar ASN berakhlak. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. eh, Tujuan dan batasan presentasi saya hari ini, pertama saya akan menjelaskan 7 core value ASN berakhlak secara berurutan dan utuh. Setiap nilai dibahas melalui konsep, panduan perilaku, dan aktualisasi dalam organisasi pemerintah. Pada bagian yang pertama yaitu konsep dari nilai berorientasi pelayanan. Nilai ini membentuk ASN yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan warga atas barang, jasa, atau pelayanan administratif. Karena ASN merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik sehingga sikap melayani menjadi dasar perilakunya. Pelayanan prima ini diarahkan pada kepuasan pengguna layanan, bukan sekedar selesainya prosedur. Prinsip dari pelayanan publik yang baik, diantaranya yaitu pelayanan perlu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, dan murah. Pelayanan juga harus efektif, efisien. Masyarakat harus diberi akses mengetahui persyaratan, prosedur, biaya yang akan dikeluarkan, serta mekanisme pengaduannya. Kita sebagai ASN wajib mendengar kebutuhan warga terkait bentuk layanan, mekanisme, waktu, prosedur, dan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Artinya, nilai dari orientasi pelayanan ini harus transparan, responsif, mudah diakses, dan adil. Perilaku berorientasi pelayanan ini, kita sebagai pelayan masyarakat harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membaca harapan dan kondisi penerima layanan. Bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan saat berinteraksi dengan pengguna layanan. Lalu melakukan perbaikan tidak henti agar kualitas layanan tidak berhenti pada kebiasaan lama. Serta budaya pelayanan yang baik harus didukung dengan kerja tim, fokusnya kepada kepuasan masyarakat, dan berkomitmen berkelanjutan. Intinya yaitu kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kita harus bersikap ramah, memberikan solusi, dan uh, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau berkala. Aktualisasinya dalam tugas kita sebagai aparatur sipil negara. ASN perlu menjaga mental melayani sebagai bagian dari employee branding, bangga melayani bangsa. Setiap layanan diarahkan pada kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kepastian, dan kesetaraan hak. Kemudian, kualitas pelayanan harus terus dijaga karena tantangan layanan publik bersifat dinamis. Dan yang terakhir, nilai ini menjadi pintu awal kepercayaan publik terhadap ASN dan organisasi pemerintah. Yang nilai yang kedua yaitu nilai akuntabel. Maksudnya itu akuntabel harus berfokus pada pembentukan nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas ASN. ASN harus dibekali agar bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Akuntabilitas menuntut penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan nilai ini mengingatkan ASN untuk tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Akuntabilitas dalam modul ini dikaitkan dengan integritas dan pembentukan pola pikir anti korupsi. ASN perlu memahami konflik kepentingan agar keputusan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok. Pengelolaan gratifikasi yang akuntabel menjadi bagian dari menjaga batas etis dalam jabatan. Serta mekanisme akuntabilitas membantu organisasi memastikan tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu panduan perilaku dari nilai akuntabel ini yaitu ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. ASN menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
Serta kita sebagai ASN tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu, dan menjaga data serta informasi pemerintah agar tidak disalahgunakan dan tetap digunakan sesuai dengan kepentingan tugas. Akuntabel dalam organisasi pemerintah. Artinya, ASN harus transparan dan akses informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas organisasi. ASN harus mengenali praktik kecurangan dan perilaku korup agar mampu mencegah penyimpangan. Penggunaan sumber daya milik negara perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan tugas dan tujuan organisasi, serta budaya anti korupsi dibangun dalam organisasi pemerintah melalui perilaku yang konsisten. Selanjutnya nilai yang ketiga yaitu nilai kompeten. Dalam modul kompeten menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai bagian dari birokrasi berkelas dunia. ASN diharapkan memiliki karakter smart ASN termasuk integritas, profesionalitas, hospitality, networking, entrepreneurship, wawasan global, penguasaan IT, dan bahasa asing. Dinamika VUCA dan disrupsi teknologi membuat kompetensi ASN perlu terus diperbarui. Kompeten berarti ASN tidak berhenti belajar dan terus meningkatkan kapasitas dirinya. Tantangan lingkungan strategis. Dunia VUCA ditandai gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas yang mempengaruhi pekerjaan ASN. Perubahan teknologi bergerak cepat, sehingga organisasi perlu meningkatkan kemampuan memanfaatkannya. Pekerjaan bergeser dari padat pekerja menuju padat pengetahuan, sehingga pembaruan keahlian itu sangat penting. Serta ASN perlu peka terhadap perubahan proses bisnis, karakter pekerjaan, dan tuntutan keahlian baru. Panduan dari perilaku kompeten diantaranya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik kerja yang baik. Selanjutnya, ASN melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik sesuai standar dan kebutuhan organisasi. Serta ASN harus kompeten mendorong ASN untuk belajar, meninggalkan cara lama yang tidak relevan, dan mempelajari hal baru. Aktualisasi nilai kompeten. Di antaranya yang pertama, aktualisasi kompeten terlihat dari inisiatif belajar dan pengembangan kapabilitas secara berkelanjutan. ASN perlu berbagi pengetahuan agar peningkatan kompetensi tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif. Dan kualitas terbaik ditunjukkan melalui kecepatan, kecermatan, dan hasil yang bermanfaat dan kesesuaian standar. Serta nilai kompeten memperkuat profesionalisme ASN dalam mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya, nilai harmonis. Dalam modul nilai harmonis, kita membahas keberagaman bangsa, saling menghormati, dan cara menjadi pelayan masyarakat yang baik. Karena Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, agama, budaya, dan kondisi sosial yang perlu dikelola dengan bijak. Dan keragaman ini membawa manfaat besar, tapi juga menyimpan potensi disharmoni jika tidak dijaga. ASN perlu memahami keberagaman agar mampu menciptakan suasana kerja dan layanan yang harmonis. Nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Pada modul harmonis, atau maksud saya pada modul nilai harmonis, modul ini menekankan nasionalisme yang wajar, mencintai bangsa sendiri sekaligus menghormati bangsa lain. Nilai Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol bahwa perbedaan dapat membentuk satu kesatuan bangsa. Kesatuan, toleransi, dan sikap saling menghargai menjadi syarat tegaknya NKRI. ASN sebagai perekat bangsa perlu menjaga sikap yang tidak memecah belah masyarakat. Panduan dari perilaku harmonis, yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dalam lingkungan kerja maupun pelayanan publik. Lalu, suka menolong orang lain sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Dan membangun lingkungan kerja yang kondusif melalui etika, komunikasi, dan penghormatan terhadap perbedaan, serta nilai harmonis memperkuat kemampuan ASN bekerja sama di tengah keberagaman. Selanjutnya, aktualisasi nilai harmonis. Dalam pelayanan, ASN harus menghadirkan rasa adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat.
Di lingkungan kerja, nilai harmonis diwujudkan dengan menjaga komunikasi dan menghindari sikap pemicu konflik. Dan etika publik membantu ASN menjaga martabat pelayanan dan hubungan kerja yang sehat. Serta organisasi yang harmonis lebih mudah membangun kepercayaan, kerjasama, dan produktivitas. Selanjutnya nilai yang kelima yaitu nilai loyal. Pada modul nilai loyal, memfasilitasi pembentukan nilai dedikasi yang tinggi kepada bangsa dan negara. Loyal bagi PNS dimaknai sebagai kesetiaan terhadap cita-cita organisasi dan terutama pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan loyalitas aparatur sipil negara penting untuk mendukung pemerintahan berkelas dunia dan pencapaian tujuan nasional. Serta sikap loyal diwujudkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi loyalitas ASN. Secara internal, loyalitas diperlukan agar ASN menjalankan fungsi pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat bangsa. Secara eksternalnya, modernisasi dan globalisasi menuntut ASN memiliki keteguhan sikap dan wawasan kebangsaan. Dan perkembangan teknologi informasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga data dan informasi negara. Serta loyalitas membantu ASN menghadapi arus budaya dan ideologi yang dapat mempengaruhi tatanan bangsa dan negara kita. Panduan dari perilaku loyal. Yang pertama, kita harus memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kita harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara dalam tindakan maupun komunikasi, dan menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara sesuai dengan ketentuan. Serta loyalitas yang benar tidak membenarkan pelanggaran, tetapi menjaga kepentingan bangsa berdasarkan aturan. Loyal dalam organisasi pemerintah. Artinya yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji PNS menjadi wujud awal loyalitas dalam organisasi pemerintah. Penegakan disiplin juga menjadi bagian dari loyalitas karena menjaga tertib pelaksanaan tugas. Pelaksanaan fungsi ASN harus diarahkan kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi. Serta aktualisasi nilai Pancasila menjadi dasar perilaku loyal dalam kehidupan organisasi dan pelayanan. Nilai yang keenam yaitu nilai adaptif. Adaptif merupakan karakter penting bagi individu dan organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nilai ini dibutuhkan karena lingkungan strategis global, regional, dan nasional terus berubah. Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan tuntutan publik mendorong sektor publik memiliki kemampuan adaptasi yang memadai, serta aparatur sipil negara perlu cepat menyesuaikan diri agar pelayanan publik tetap berjalan dan relevan. Mengapa ASN harus adaptif? Pertama, kompetisi antar daerah dan antar negara mendorong pemerintah menampilkan kinerja terbaik. Komitmen mutu menuntut pelayanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berkualitas. Dan perkembangan teknologi seperti AI, big data, media sosial, keamanan cyber, dan digitalisasi layanan mengubah cara kerja. Serta praktik administrasi publik terus berubah sehingga birokrasi harus mampu mengimbangi tuntutan baru tersebut. Panduan dari perilaku adaptif yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dalam pekerjaan, layanan, dan lingkungan organisasi. Kedua, kita terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk menemukan cara kerja yang lebih baik. Yang ketiga, bertindak proaktif dengan cara membaca perubahan lebih awal dan tidak hanya menunggu instruksi. Dan yang terakhir, adaptif berarti siap belajar, siap berubah, dan siap memperbaiki cara kerja. Nilai yang terakhir yaitu nilai yang ketujuh, yaitu nilai kolaboratif. Kolaborasi menjadi sangat penting di tengah tantangan global yang kompleks. Dalam modul nilai kolaboratif menjelaskan bahwa birokrasi masih dapat menghadapi fragmentasi dan silo mentality. Kolaborasi hadir sebagai solusi untuk mengikis cara kerja yang terkotak-kotak. Kita sebagai ASN harus mampu berkolaborasi, membangun kerjasama guna mendukung tujuan dari organisasi. Perilaku kolaboratif. Pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi sesuai kapasitas leperannya.
Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah bagi organisasi dan pelayanan. Dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama, serta kolaborasi menuntut kesediaan berbagi informasi, peran, tanggung jawab, dan sumber daya. Berakhlak sebagai budaya kerja ASN. 7 nilai dalam modul saling menguatkan, pelayanan menjadi arah, akuntabilitas menjaga kepercayaan, kompetensi memastikan kualitas, harmoni merawat persatuan, loyalitas meneguhkan dedikasi, praktis menjawab perubahan, dan kolaborasi menghasilkan sinergi. Berakhlak perlu diaktualisasikan dalam tugas, pelayanan, dan hubungan kerjasama. Setiap nilai menjadi kebiasaan kerja yang mendukung semangat bangga melayani bangsa dan negara. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.